Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat petani porang Indonesia. Maju terus buat petani porang Jawa Tengah. Kembali lagi bersama saya, petani porang asal Desa Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada hari ini saya di lahan yang kedua. Ini sedang melaksanakan penanaman porang dari bibit katak campuran dari yang kecil sampai yang besar. Nah, seperti apakah cara penanaman bibit katak pada tanaman porang? Saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mantap. Oke kawan-kawan, pada hari ini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 saya menanam porang dari bibit katak. Sama seperti kemarin waktu saya menanam umbi, untuk katak juga di sini saya menanam di lahan tanpa naungan dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Penanaman bibit katak dengan bibit umbi itu berbeda. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau kita menanam bibit katak, itu biasanya kita perhatikan posisi katak yang akan kita tanam. Jadi di sini kita lihat, ini ada bagian punggung katak dan ada bagian di bawahnya ya. Nah, kalau pada katak diposisikan kalau seperti ini, itu jangan lupa jangan sampai terbalik. Punggung katak berada di atas, karena biasanya pada katak tunas akan muncul dari atas punggung atau dari samping-samping punggung katak. Nah, kenapa harus dibalik seperti ini? Supaya pertumbuhan tunas pada katak yang kita tanam akan lebih cepat. Karena kalau dibalik seperti ini, itu biasanya pertumbuhan tunas pada katak akan sedikit lambat. Karena tunas nanti akan ke bawah dulu, baru naik ke atas. Sedangkan kalau posisinya seperti ini, punggung yang berada di atas, posisi tunas tinggal melanjutkan pertumbuhannya ke atas terus. Jadi tanpa ke bawah dulu, baru ke atas. Ini langsung lanjut ke atas terus. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman saya menanam porang, untuk penanaman katak, saya di sini tergantung dari kataknya ya. Di sini kalau seperti ini, kataknya, tunasnya seperti ini, berarti punggung berada di atas. Sedangkan kalau seperti ini, nah ini sudah jadi tunas, sudah panjang ini. Biasanya saya menanam katak yang seperti ini posisinya miring, menyesuaikan tunasnya. Jadi kalau saya posisinya harus seperti ini, dalam artian punggung tetap di atas, ini biasanya nanti tunasnya tumbuh ke samping baru ke atas. Tetapi kalau dimiringkan seperti ini, nanti pertumbuhannya langsung ke atas. Jadi pada dasarnya kalau kita menanam katak, hal yang paling sederhana adalah tadi, punggung katak berada di atas, karena biasanya tunas muncul dari atas punggung atau dari samping punggung katak. Tetapi selain itu harus diperhatikan juga, kalau katak kita sudah bertunas lalu kita tanam, perhatikan posisi tunas pada katak tersebut. Nah, kalau posisi seperti ini, saya biasanya menanamnya itu miring. Supaya apa? Supaya pertumbuhan tunas itu nanti cepat. Jadi buat kawan-kawan para petani pemula, ketika menanam katak, terus katak tersebut sudah tumbuh jadi tunas, perhatikan pertumbuhan tunasnya. Jadi itu mempengaruhi penanaman kita pada lahan.
Ini kalau berdasarkan pengalaman saya yang sudah menanam porang. Nah, kemudian selain itu ini di sini ada contoh lagi. Nah, ini posisi tunasnya sudah naik ke atas. Berbeda dengan yang tadi, yang satu lagi, ini posisi tunas tumbuhnya ke samping. Beda dengan yang ini. Ini sudah ke atas ya. Kalau yang ini ke samping. Sehingga kalau yang seperti ini, katak yang sudah tumbuh tunas seperti ini, yaitu tunasnya sudah naik ke atas, kita bisa posisikan seperti katak yang pada awal tadi. Jadi posisi punggung berada di atas. Nah, kalau seperti ini nanti pertumbuhan tunasnya akan cepat. Nah, selain itu yang harus diperhatikan dalam penanaman katak adalah kedalaman. Jadi kalau pada umbi kemarin saya membuat lubang-lubang seperti ini. Nah, ini lubang untuk umbi ya. Contoh yang saya rekam ini. Kalau pada katak, untuk lubangnya kedalamannya yang maksimal 5 cm. 5 cm. Kenapa harus 5 cm? Ya, karena yang kita tanam adalah katak, berbeda dengan umbi. Jadi kalau pada umbi ya maksimal 15 cm atau 20 cm lah. Tetapi kalau pada katak ya maksimal 5 cm. Karena supaya pertumbuhan tunas pada katak itu akan lebih cepat muncul ke tanah. Kalau kita menanam katak kedalamannya terlalu dalam, nanti takutnya katak yang akan kita tanam itu lama pertumbuhannya. Bahkan bisa terjadi ketika sudah tumbuh daun belum muncul ke permukaan tanah, tapi masih di dalam tanah. Nah, itu yang berbahaya. Seperti lahan yang pertama, untuk pengolahan lahan, saya di sini membuat lubang-lubang seperti biasa. Nah, lubang-lubang itu tetap saya kasih sekam terlebih dahulu, karena arang sekam ini sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Selain tanaman porang, juga tanaman yang lain juga membutuhkan arang sekam. Sama fungsinya arang sekam di sini yaitu untuk penyubur tanah dan penggemur tanah. Jadi posisi arang sekam sangat penting untuk penanaman porang juga. Nah, setelah itu, setelah kita tabur di lubang yang kita sudah buat dengan arang sekam, baru nanti kita masukkan bibit katak yang akan kita tanam. Tapi ingat, kedalaman lubangnya maksimal 5 cm supaya pertumbuhan katak yang kita tanam itu nanti lebih cepat naik ke permukaan. Seperti itu kawan-kawan, berdasarkan pengalaman saya. Setelah nanti kita lubang kasih sekam, kita masukkan katak, kita tutup, nanti baru kita kasih yang namanya pupuk. Sama seperti yang pertama, saya juga di sini menggunakan pupuk dari kotoran hewan, itu dari kambing atau sapi, tetapi yang saya pakai yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Nah, seperti itu, karena biasanya yang sudah difermentasi itu lebih bagus. Itulah kawan-kawan sedikit pengalaman saya tentang mengenai penanaman porang berdasarkan penanaman bibit katak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan petani porang semuanya. Oke kawan-kawan, seperti itu dulu video dari saya mengenai penanaman porang dari bibit katak. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya bahas tadi berdasarkan pengalaman saya selama menanam porang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan petani porang di Indonesia. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap betul.